terjemahannya adalah, kalau dalam bahasa Indonesia adalah daratan. Jadi literalnya adalah daratan. Nah, sedangkan dari sains atau dari setidaknya dari pengetahuan umum itu kita menyebutnya bumi gitu. Ini juga bahasa Sanskerta gitu, kalau nggak salah itu ya. Itu jadi daratan, jadi batasan legal groundnya itu bicara hukum ya, karena kitab suci itu juga kitab hukum. Tuhan berjanji itu hukum. Jadi perjanjian Noah itu isinya adalah bahwa sosok Adonai itu berjanji manusia bisa memberi, mendatangkan kengerian, kegentaran kepada binatang ya. Nah, lucunya, atau aku bilang bisa lucunya, bisa beruntungnya kita manusia, atau celah hukum lah intinya gitu. Satan itu memakai simbol-simbol naga, simbol-simbol hewan gitu. Jadi kalau di Eden dia pakai ular. Jadi di dunia roh itu simbol naga itu tampil sebagai raja. Jadi hewan naga, ular itu sering tampil sebagai raja, penguasa. Sedangkan hewan-hewan lain itu kerucuknya gitu. Harimau, babi itu, babi apa namanya itu, pesugihan, babi ngepet ya, itu masih kelas bawah. Sedangkan hewan-hewan yang pangkatnya tinggi itu ular, itu kalau dalam dunia roh, dunia gaib. Kenapa? Karena kalau kita lihat di Kejadian itu perjanjian induk dari Adonai adalah keturunan ular. Nah, keturunan ular akan meremukkan tumit keturunan perempuan. Dia singular, dia lelaki ya. Keturunan perempuan itu akan diremukkan tumitnya oleh keturunan ular. Nah, siapa keturunan ular ya? Ular-ular yang ada sekarang. Karena ular di saat itu di Eden adalah sebenarnya gabungan dari hewan dan gabungan dari roh. Jadi dia roh tapi tampil sebagai hewan, atau dia asli hewan dirasuki roh. Nah, kita bisa banyak tafsir tentang itu. Tapi intinya adalah ada unsur roh, ini hasatan. Yang kedua adalah unsur hewan, ular. Jadi secara visual Adam dan Hawa itu melihatnya sebagai ular, dan dituliskan juga sebagai ular juga gitu, nahas. Jadi ular itu ada dua versi, yaitu nahas dan seraf ya, gitu. Nahas itu segala jenis ular, sedangkan seraf itu kayak ular berbisa. Jadi kata seraf itu panas, bisanya merasakan panas gitu. Atau bisa ularnya itu membuat kita merasa panas. Nah, kata seraf itu, nah mungkin ini menjadi dasar juga kata serafim, karena dia flame, api. Jadi sosok malaikat yang penjaga tahta, atau di salah satu golongan ya. Jadi ada dua, serafim dan kerubim. Kerub nanti kita bahas sendiri, tapi seraf itu kata dasarnya adalah ular gitu. Nah, jadi kemungkinannya kenapa Hasatan itu mengambil rupa ular di Eden untuk menipu manusia, karena dia adalah serafim. Dia serafim, ular.
serafim ular yang banyak ya, gitu. Jadi ini kayak sinonim ya. Jadi seraf itu bisa berarti panas, bisa dari simbolismenya dari malaikat yang jenis serafim ini ya dia panas gitu. Tapi sinonim lain adalah dia panas itu berkaitan dengan bisa ular gitu. Dia ular berbisa. Jadi dia malaikatnya serafim. Jadi Satan ketika dia memberontak ya dia menjadi seraf, ular berbisa. Jadi roh atau sosok ular di Eden itu ya berbisa. Bisanya apa? Mulutnya beracun, menipu gitu. Dan dia oleh Masya disebut bapa segala dusta. Jadi bisa ular, racunnya ini adalah dusta, menipu. Dan itu memberi panas gitu. Simbolismenya enak sekali kalau pakai Ibrani gitu. Nah gitu. Jadi untuk jadi kita nggak akan panjang, tapi intinya adalah kita berkuasa, tapi kita ini batasnya adalah orang-orang yang bersih gitu. Bersih kalau Anda ikut pelepasan, kalau Anda dibersihkan dari roh parasit jadi di otakmu itu dibersihkan dari roh parasit. Kalau otakmu masih kotor ya jangan harap punya kuasa. Kalau kalian tidak dibersihkan, tubuhmu nggak bersih, otakmu nggak bersih, doktrinmu luput, salah, itu ya nggak ada kuasa. Jadi kalau kita mau mengklaim perjanjian Noah, jadi ini syaratnya adalah wajib ikut kurikulum pelepasan El-Sadiq. Tidak ada cara lain. Jadi tanpa itu kalian gak akan punya legal ground, dasar hukum untuk memberi perintah kepada khayat hewan. Hewan apa? Bisa hewan fisik, artinya hewan daging yang kita lihat bisa dilihat dengan mata. Bisa juga hewan yang sebenarnya adalah jadi-jadian. Jadi sebenarnya roh, tapi tampil sebagai hewan. Entah manusia setengah hewan, setengah manusia setengah hewan, itu yang seringnya di dunia roh itu kan seringnya itu. Atau wujud langsung hewan jadi-jadian yang hanya ya hewan, bentuk kita lihat sebagai hewan, tapi sebenarnya kayak sihir gitu. Karena itu aslinya roh. Seperti di Eden gitu. Apakah itu jadi-jadian atau ular sungguhan? Sulit gitu. Karena bisa bicara, hewannya bisa bicara. Kalau bisa bicara berarti dia punya intelektualitas, punya sistem moral yang setara manusia. Dan ini tidak cocok untuk binatang fisik. Cocoknya untuk roh gitu. Roh siapa? Nah, roh hasatan gitu. Jadi dia rohnya itu mengambil rupa hewan. Begitu. Jadi ini di satu sisi karena kan hasatannya itu kan pengen meniru atau memakai simbol, memakai hewan, memakai makhluk yang ada atau ciptaan yang ada di taman saat itu adalah ya hewan-hewan itu bentuknya. Gitu. Makanya tadi sudah saya jelaskan kenapa dia pilih ular. Dia serafim. Serafim artinya ular. Ular berbisa secara khusus karena kata dasar seraf adalah panas. Kita bisa cari sih kata seraf itu apa gitu. Jadi tadi saya bahas ini fiery. Nah, apa itu kata fiery?
cari Google, jadi nggak perlu pinter-pinter itu. Fire ya, itu api. Inflammatory ya. Berapi, di sini ada kata berapi, menyala, pedas, berkobar, lekas, marah, berapi. Jadi ular berapi, ular panas ya. Menyala ya. Jadi consisting of fire, jadi kayak ada apinya, burning strongly and brightly. Jadi seraphim itu dia burning, membakar dengan kuat, bright, terang. Jadi malaikat-malaikat seraphim itu dia seperti terbakar, dirinya seperti terbakar. Jadi kayak api gitu ya, penampilannya kayak api, strong, jadi burning strongly dan bright, terang. Jadi kayak api, ada terangnya, ada proses kayak proses terbakar. Gitu. Nah ini kayak puisi dengan kata ini, dengan kata apa tadi? Kengerian. Jadi kata kengerian itu tadi kan flowing of the inside, jadi flowing inside. Jadi kalau ya, jadi kita lihat ini flowing of the inside. Jadi ada aliran di dalam. Dan ini digunakan untuk kayak sindiran gitu ya. Jadi mengalahkan burning gitu. Jadi flowing inside itu ditujukan kepada hayat, kepada hewan yang dulunya adalah burning strongly, bright, yang dulunya adalah yang terbakar dengan kuat, membakar dengan kuat ya. Jadi dulunya seraphim itu dia kayak punya power untuk membakar ya. Dia terang. Nah, banyak penafsir bilang dia halal bin sakhar ya. Bintang terang, jadi kayak bintang pagi gitu, sakhar pagi, bintang pagi, hilal bin sakhar. Kalau Arabnya hilal, jadi kayak awal, jadi kalau awal hari atau awal bulan itu hilal, jadi berani halal. Nah halal itu kan karena di ufuk gitu kan, jadi kayak titik kecil, jadi dia bintang pagi kalau terjemahan yang umum ya di dalam bahasa Indonesia. Jadi gitu, jadi ada pemahaman yang saling berkaitan lah gitu. Jadi seraphim, malaikat yang terbakar atau membakar, maksudnya terbakar itu kan seakan-akan itu korban, tapi dia mau membakar, lebih menekankan makna aktif badi, dia itu burning strongly, membakar dan dia keluar, api di dalam diri itu kayak keluar gitu, dengan kuat dan terang. Nah sekarang kepada mereka itu diberikan kengerian dari siapa? Dari manusia, dari keturunan Noah. Nah itu konsep legal ground di dalam etik. Jadi kita bisa mendatangkan kengerian kepada khaya, kepada roh khaya, roh setan yang tampil sebagai binatang. Jadi kalau di Eden dia tadi ngambil simbol binatang, ya itu apa? Itu karena dia lihai atau licik gitu ya, untuk supaya si manusia mengira oh ini hewan di dalam Eden juga.
artinya ini teman kita gitu, yang harus dia kelola kan gitu kan. Karena tugas mandat mereka kan mengelola atau ya mengusahakan Eden itu sebenarnya. Itu kelihayannya ular, maksudnya kelihayan dari setan gitu. Tapi celakanya bagi setan karena dia suka, ya dia bukan suka ya, mungkin itu sudah hukum langit gitu ya, kan dia mengambil rupa hewan itu kan, dia terjerat di sini di ayat ini. Kalian tuh setan tuh hayat. Jadi kalian berhak menerima kengerian, kegentaran dari manusia. Jadi setan itu berhak, kalau saya bilang wajib menerima kengerian, kegentaran dari manusia, dari keturunan Noah. Gitu. Secara hukum keturunan Noah bisa, asal keturunan Noah bisa. Berarti kan kalau saat ini itu ke semua manusia. Jadi kalau dalam mitologi India itu Manu, yang di dalam bahasa Indonesia kita pakai kata manusia. Jadi ada Manu dengan 7 resi gitu. Dia selamat dari banjir gitu. Dia naik perahu juga. Nah, maka kita di dunia juga disebut manusia gitu. Itu kata Sanskerta. Jadi manusia ini segala keturunan manusia, kalau dalam pemahaman ET itu ya manusia itu ya Manu ini ya Noah itu. Jadi dalam mitologi India Manu yang selamat dari air bah itu ya Noah gitu. Nah itu keturunan Manu, itu keturunan Noah, karena Noah adalah Manu. Itu kalau kita pakai perbandingan, bisa bilang perbandingan agama atau perbandingan mitologi itu. Jadi ini kita bisa pakai gitu. Jadi kalau pendoa ET menggunakan atau mengklaim dari ayat Kejadian 92 bisa. Syaratnya adalah kalau mau menang, ingat ya, kalau mau menang atau kalau mau berhasil mengklaim deklarasi tentang kengerian ini ya kalian harus bersih. Nanti kalian mengklaim deklarasi, setannya terbang, kan lucu. Kalian mengklaim kemenangan, terus setannya ngakak-ngakak, menang dasmu, kamu masih budak tuh. Itu namanya kalah power. Jadi kita harus memastikan diri kita bersih secara legal ground ya. Jadi kita bersih secara legal ground dari roh parasit, dari dakwaan hukum. Maka binatang-binatang hayah ini bisa kita perintah. Itu legal ground manusia. Jadi segala keturunan Noah berhak memberi atau mendatangkan kengerian. Kepada siapa? Kepada kaya, pada binatang. Jadi nah ini kebodohannya Satan itu. Kalau di awal dia tampil sebagai bijak, karena dia kan berpura-pura sebagai hewan gitu ya di Eden. Nah di perjanjian Noah dia itu cilaka sebenarnya gitu. Karena dia adalah hayah, dia adalah binatang. Jadi manusia keturunan Noah berhak memberi kalian perintah, berhak mendatangkan kengerian kepada kalian, berhak mendatangkan kegentaran kepada kalian. Jadi untuk para pendoa ET ini tambahan ya, tambahan senjata ya. Jadi kalau pikiran kalian sudah berkuasa, kalian sudah bersih, kalian punya cukup legal ground, cukup dasar hukum untuk memberi perintah
pada khayah. Ini memang pengalaman sih, jadi ini teorinya kan begini. Ini teori dari perjanjian Noah gitu. Nah itu konsepnya begitu. Nah secara praktik harus dialami sendiri. Jadi kalian harus belajar mengklaim janji ini. Tapi kalau kalian masih kotor, pikiran kalian masih penuh parasit, nggak bisa, impossible, pasti kalah power kalian. Kalian mengklaim setannya lebih tinggi, lebih berkuasa. Lambok kamu saat teduh rutinnya tetap KO. Makanya DT saya meremehkan orang-orang yang disiplin rohani. Kenapa? Nggak punya power. Pelayan pelepasan sama Lucifer aja takut, gimana? Pelayanan didatangi Lucifer takut, datangi setan takut, gitu. Diancam takut. Kalian sudah saat teduh 365 kali dalam setahun, sudah menghafal isi Alkitab, sudah PA rutin, sudah rajin berdoa, sudah rajin doa puasa. Tapi sama setan takut tuh, sama sosok yang dikiranya seperti Lucifer. Lucifer itu kan sebenarnya Halal bin Sahar, bintang timur, bintang pagi, itu bahasa Latin. Walaupun kata Lucifer itu sebenarnya nggak harus setan. Itu para penganut setan memberi hormat dengan cara menyebutnya Lucifer, Halal bin Sahar. Nah, lucunya itu tadi, jadi orang-orang pemuja disiplin rohani. Makanya kalau saya bilang pemuritan, itu nggak ada itu. Discipleship itu nggak ada. Talmid, Lamat, silakan buka video Lamat atau Talmid tentang pemuritan, studi kata pemuritan. Kenapa? Karena fakta ya, ini fakta. Itu kalau saya bilang fakta ya data, ada datanya. Pelayan-pelayan pelepasan yang non-et itu ketakutan semua dengan setan. Ada yang pakai minyak, ini tololnya, pakai minyak doa puasa. Tololnya ini hamba-hamba Tuhan atau gimana itu, pakai minyak sampai yang didoakan berkilau, minyaknya berkilau, kinclong, setannya nggak keluar gitu. Itu pendeta-pendeta itu loh. Jadi pendeta itu ya pinter gitu loh, sudah bodoh, nggak punya kuasa lagi, doktrinmu salah, nggak paham Ibrani, apalagi Ibrani kuno, jadi doktrinmu jelas salah. Itu satu. Yang kedua, cara pengalaman. Lah kamu tolol gitu. Kalah power dengan setan. Dalam nama Yesus keluar. Nah, enggak keluar gimana? Saya itu udah sering ngurusi mantan pasien kalian itu. Kalian sudah tengking sana, tengking sini, tumpang tangan, pengurapan Roh Kudus mbahmu. Saya layani mereka keluar sebagai setan. Kan lucu, kalian mengklaim pengurapan Roh Kudus, dilayani pelepasan. Oleh apa? Oleh pengurapanmu. Aku tuh heran ya sama kalau ada ya pendeta-pendeta nggak punya kepekaan, nggak bisa bedakan Roh Kudusmu itu yang asli atau tidak, Yesusmu itu asli atau tidak. Kamu usir setan dalam nama Yesus, nggak ada kuasanya, bagaimana?
gitu. Jadi kalian jadi pendeta tuh ya yang bener gitu, yang memper ya. Kalian memalukan lah pokoknya kalau lihat video-video pelepasan yang nggak keluar gitu. Padahal ini kengerian. Kita itu memberi kengerian di orang-orang yang umatnya Adonai. Saya nggak tahu kalian itu umatnya Tuhan yang mana. Umatnya Adonai, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu sanggup memberi kengerian kepada apa? Hayah, kepada binatang, kepada roh yang berwujud binatang, atau roh torol parasit yang mengenakan image gambaran binatang. Lah kalian nggak punya kuasa, bagaimana? Siapa Tuhanmu? Tuhanmu kok kalah kuasa? Itu. Doktrinmu salah, pengalamanmu pun salah, nggak ada baiknya gitu. Jadi malam ini memang khusus untuk sangat sedikit secara teks, sedikit sekali, tapi bahasan kita adalah tentang kengerian kepada hayah gitu. Jadi kalau kamu para pendeta nggak bisa memberi kengerian kepada hasatan, kepada hayah, kepada behemoth, roh-roh ya, saya bicara roh ya. Nah terus Yesusmu itu asli atau tidak? Jadi kenapa metode pelepasan ET itu berkuasa? Itu karena secara teks Ibrani benar, literal, nggak seperti kalian yang cuma pakai terjemahan. Sudah pakai terjemahan, studi kata juga tidak literal terjemahannya itu sendiri gitu. Kalian tafsir sendiri. Makanya saya tuh kadang nggak cocok dengan istilah tengking ya. Tengking itu aslinya itu kan berteriak sekeras-kerasnya. Jadi kita bisa buktikan itu dari KBBI. Jadi makanya saya sering kali nggak cocok dengan kata tengking itu ya. Karena tengking itu kurang bagus secara makna, secara etimologi. Kita bisa buktikan dari KBBI ya. Dan saya pakai KBBI daring ya. Saya perbesar supaya matamu itu melihat ya. Kalau nggak lihat kamu tuh sukanya bantah tapi tolol ya. Nah ini tengking, tengking bunyi nyaring tinggi, ringkik kuda. Saya tertawa, ini lucu ini. Pendeta-pendeta kamu tuh yang lucu ini. Nah, ini ya, saya beritahu ya pendeta-pendeta tolol itu. Jadi kalau usir setan, jangan mengandalkan suaramu makin kenceng. Tololmu itu seperti itu. Makanya belajar Ibrani. Jadi intinya Ibrani itu konsonan. Makna kata dengan per huruf itu ada maknanya. Ya kalian usir setan meneriakkan nama Yesus makin kencang, dipercaya, diamini atau diimani, akan makin berkuasa kalau makin kencang. Jadi pendeta itu tololnya gitu. Itu salah gitu. Makanya nggak ada kuasa itu. Kalian itu tertipu. Bodohmu itu sudah kuliah lama, bayar mahal, terus bodoh hasilnya. Kenapa? Karena tidak memahami Ibrani.
struktur core-nya, intinya Ibrani itu apa itu nggak paham. Apalagi yang anti bahasa Ibrani itu ya paling tolol gitu. Kalau pendeta itu ya paling tolol gitu. Kalian tuh kuliah itu diajari Ibrani itu ya biar belajar ini. Jadi kalau pakai bahasa Jawa ya, kowe kuwi tengkang tengking ngasih jengkang jengking. Jadi kamu menengking sampai apa ya, sampai jongkok gitu. Jengking itu didodok kayak orang mau buang air gitu. Jadi tengkang tengking ngasih jengkang jengking, setannya ramet tuh, setannya nggak keluar. Kenapa? Karena salah, nggak ada kuasanya. Makanya kadang saya ketawa lihat orang menengking membunyikan nama Yesus sekeras-kerasnya ketika usir setan. Itu ya pendeta blow on gitu. Malu saya lihat kalian sudah kenceng, jadi meneriakkan nama Yesus, setannya keluar. Setannya malah ketawa, manifestasi ketawa. Yang dilayani kerasukan ketawa-ketawa. Itu kan kalian tuh mempermalukan nama yang kau serukan itu. Kalian tuh sadar enggak sih? Kalian tuh mempermalukan nama Yesusmu itu. Gitu. Jadi kalau di ET ya bedanya ya, di ET itu musir setan tuh nggak perlu teriak. Hanya cukup kami perintahkan keluar. Diomongkan sambil ketawa ya bisa. Yang penting itu esensinya, maknanya, bukan kok diteriakkan paling kencang. Saya nggak pernah teriak-teriak. Musir setan tuh nggak perlu teriak-teriak. Cuman yang bodoh, yang bodoh nggak punya kuasa itu teriak-teriak. Jadi kalau orang terlalu banyak omong, itu tandanya apa? Tandanya pengetahuannya nggak dalam. Kalau orang suka ancam sana, ancam sini, ya berarti dia nggak punya kuasa. Kalau orang punya kuasa itu nggak perlu mengancam, aslinya begitu. Dan karena apa? Karena cukup sekali ngomong, jadi kayak warning aja, pemberitahuan. Kalau ancaman itu kan kayak gertakan sebenarnya. Nah, gertakan itu orang masih ragu, ini gertak asli, punya kuasa tidak, itu sulit. Jadi kalau mau menggertak itu pastikan ada backup kuasa gitu. Jadi bukan sekedar gertakan sambal. Jadi kadang kalau DET di ketawaan itu jadi ketawaan. Saya ketawa memang. Lihat pendeta yang nggak benar ya, malu saya. Lah pendeta itu kan mewakili mewakili entitas agama, entitas Tuhan. Apalagi jelas-jelas menyebut dalam nama Yesus ya. Tapi setannya nggak keluar gitu. Kalau lihat video saya seringkali nggak nyebut nama siapapun, nggak perlu nyebut nama Yesus, nyebut kalau perlu aja. Itu pun saya pakai bahasa Ibrani, bukan bahasa Yunani. Itu hanya untuk menguatkan pikiran saya atau iman saya bahwa sosok yang saya tuju ya ini Masiah ya. Itu aja. Seringkali malah tanpa nyebut apapun, karena maknanya sudah saya sebut sebenarnya. Jadi makna dari Ibrani ini sudah saya sebut, cuman orang nggak ngerti. Karena orang nggak ngerti Ibrani dikirain saya nggak nyebut. Metode itu untuk pelepasan itu powerful,
berkuasa ya. Saya cuma baca WA saya udah manifest, chatting manifest, lihat video ya. Coba aja kalian yang lihat video ET manifest enggak, terutama yang punya kodam ya, yang punya tofis parasit di otak, silahkan reaksi lihat video ini. Karena saya mengklaim otoritas Haya yang menyatakan diri kepada Moses sebagai ya. Jadi ya memberi perintah kepada kalian untuk manifest saat ini juga. Nah, itu simpel sekali, nggak perlu teriak. Saya ngomong gini aja sudah ada kuasanya. Jadi kodam-kodam parasit, roh parasit akan manifest. Kita lihat deklarasinya ET. Kalian teriak-teriak dalam nama Yesus, sombong dalam nama Yesus, nggak ada kuasanya, bikin malu malah. Yang Mesir pendeta sudah keringetan gitu. Semakin berteriak makin keringetan, pakai sapu tangan, setengah jam, sejam nggak keluar, lah tolol lah. Kalian tuh mengaku pengajar salib ya, tapi yang ngerti caranya menggunakan itu ya siapa yang bodoh sebenarnya. Salib itu kan perjanjian, itu sistemnya perjanjian. Kalian kalau mau menggunakan suatu perjanjian itu harus sah, harus sesuai legal ground. Satu, kalian itu berhak enggak mengklaim itu. Prosedurnya, SOP-nya, standar operating prosedurnya sama atau enggak, cocok atau enggak, boleh atau tidak, sesuai hukum atau tidak. Nah, itu pelajaran singkat kita dari hari ini ya. Jadi mitra sahabat pada hari ini kita hanya fokus kepada dua kata kengerian, yaitu mora, yare, yod. Saya ulang ya, yod, res dan alef, yare, yod, res dan alef plus khaya, khaim, binatang yang hidup gitu. Khaim, khaya, hayat. Cuma dua kata, pelajarannya sudah sangat dalam. Dua kata bisa memberi kita kuasa. Itu apa? Kita memberi kengerian, ketakutan kepada siapa? Kepada hayat, khayah, binatang, behemoth. Jadi kalau setan mengambil rupa behemoth, mengambil rupa binatang, itu ya ini bisa dianggap ketololan binatang juga, ketololan setan juga. Jadi setan juga punya pola psikologis, mereka bisa merasakan emosi, marah, takut. Jadi hukum Noah, perjanjian Noah membuat mereka terikat atau di bawah suatu belenggu gitu. Belenggu apa? Belenggu perjanjian Noah. Jadi manusia berdosa, karena Noah berdosa ya, diberi hak berkuasa, memberi kengerian, kegentaran kepada khayah, binatang. Nah, jadi tes powernya kepada komunitas ET ya. Ini saya nggak ngomong orang luar biar mereka nggak dapat gitu ya. Praktekkan tes power dengan perjanjian Noah. Detailnya bagaimana bisa tanya tim atau pelan saya itu ya. Karena harus ada supervisi, ada pengawasan. Tapi latihannya adalah tadi prinsipnya, satu harus bersih dari legal ground, dari dakwaan setan pasif maupun aktif gitu.
Kemudian dari dasar itu kita berhak mengklaim perjanjian Noah. Kalau kita berhak mengklaim perjanjian Noah, ada power, ada kuasa yang mengalir. Jangan mau dibodohi, jangan mau bodoh seperti pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan ini, yang hobinya teriak-teriak tengking gitu, tapi nggak ada power, nggak ada kuasa. Jangan ikuti mereka. Mereka itu penipu. Sebenarnya mereka tertipu sih, kasihannya. Tertipu doktrin, tertipu ajaran yang salah. Gitu. Jadi memang banyak pendeta yang belum bertobat. Penyembah tengking ini, penyembah suara, penyembah bunyi. Pikirannya kosong, gak ada kuasa. Gitu. Jadi dibuktikan. Jadi untuk komunitas itu buktikan kalian latihan mengusir setan. Pakai apa? Pakai perjanjian Noah. Itu ya pelajaran kita pada malam hari ini. Untuk komunitas ET, biarlah pemahaman legal ground, dasar hukum ini memberi kita fondasi yang kokoh, keberanian juga untuk mengusir setan. Sebab kamu sanggup memberi kengerian kepada setan karena mereka adalah ayah binatang yang hidup. Behemoth apalagi. Gitu. Jadi awal-awal kalau latihan ya pasti akan kalah power gitu ya, terutama yang belum bersih. Kalian yang mempraktekkan ini di awal, secara khusus yang tidak mau atau belum mengikuti kurikulum pelepasan secara lengkap, ya jangan harap bisa menang, pasti kalah power, pasti gitu. Nggak ada rumus yang bisa menang. Sudah banyak buktinya, banyak prakteknya. Jadi ikut pelepasan rutin diri sendiri adalah kewajiban. Itu dari ET Pusat ya. Kalau kalian ngeyel, nolak ya terserah. Tapi kalau pakai perjanjian Noah ya jangan harap kalian diberi kuasa. Jangan harap punya kuasa mendatangkan kengerian atau kegentaran kepada kepada hayat behemoth. Tidak ada powernya kalian. Itu biarlah Tuhan yang hidup senantiasa menyertai kita sampai akhir zaman seperti yang dijanjikan. Sebab Dia yang hidup, Tuhan yang hidup, yang menyelamatkan kita. Saya sudah deklarasi, saya nggak perlu nyebut nama Yunani gitu. Kalau paham berarti ngerti apa yang saya maksud. Kalau nggak paham ya memang mutiara itu bukan untuk A dan B ya. Yang buta biarlah buta, yang tuli biarlah tuli, yang tolol biarlah tolol. Yang punya telinga adalah Sema El Sadik. Adonai Eloheinu, Adonai Echad.